Kenapa Indonesia tuh dalam bahasa sindirannya namanya jadi Konoha? Ingat nggak? Karena orang-orang Indonesia itu percaya bahwa Hokage-Hokage yang dijelaskan dalam Konoha itu mirip sekali karakteristik dan kriterianya dengan presiden-presiden di Indonesia. Pak Karno sebagai pendiri, orang ganteng yang sakti luar biasa, dilanjutkan oleh Pak Harto, seorang militer berambut putih yang cenderung kejam gitu dan seterusnya. Itu tuh mirip dengan deretan Konoha Hokage di Konoha itu kan. Nah, Hokage ketujuh itu siapa? Hokage ketujuh itu adalah Naruto. Sedangkan presiden ketujuh di Indonesia itu adalah Pak Jokowi. Kita mengetahui itu. Naruto dianggap sebagai anak yang diramalkan akan menyelamatkan Konoha, sedangkan Pak Jokowi di awal-awal masa pemerintahannya disebut sebagai Satrio Piningit, orang yang akan menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Nah, begitu kan? Ada cerita yang seperti itu. Dan luar biasanya apa? Naruto itu kan pesugihan ke Gunung Myoboku dan di situ tuh ada katak besar. Nah, Pak Jokowi itu juga pesugihan pada katak. Tentu saja Pak Jokowi akan menyangkalnya gitu ya. Cuman kok Pak Jokowi itu hewan peliharaannya unik gitu. Kalau yang lain mah hewan peliharaannya itu adalah kucing, anjing. Ini kodok. Dan kodoknya tuh bukan kodok hias, kodok liar aja yang ditangkap gitu, ditangkepin ada beberapa gitu, disimpan di rumahnya di Solo, dia melihara kodok, kemudian kodoknya dibawa ke Istana Negara. Bayangkan ke Istana Negara bawa kodok. Ada orang-orang yang sangat membencinya, misalkan Roy Suryo yang menyebutkan bahwa itu tuh adalah bagian dari ritual pesugihan, karena Jokowi itu pesugihannya adalah ke kodok gitu. Dan presiden-presiden yang lain juga pesugihan, tapi entah kemana, tapi kalau Jokowi itu ke kodok gitu. Katanya seperti itu. Makanya kemana-mana dibawa-bawa gitu. Saya tidak percaya apakah Baraya percaya pada Roy Suryo atau enggak. Cuman yang dalam pikiran saya, kalau urusannya adalah terhadap Pak Jokowi, Roy Suryo itu kan punya bias gitu ya. Sama seperti kayak Pak Rocky Gerung. Yang jelas adalah bahwa tahun 2019 ketika Pak Jokowi sedang dilantik, entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba ada dukun di dalam parlemen, di dalam gedungnya itu, yang kemudian bikin ritual-ritual katanya untuk melindungi Pak Jokowi. Ya, tapi bagaimanapun kepercayaan Baraya terhadap Pak Jokowi dan khususnya Pak Roy Suryo, saya ingin menegaskan dan menjelaskan bahwa mistisme itu tidak akan bisa lepas di Indonesia dalam waktu dekat. Teori konspirasinya adalah tidak akan ada seorang pun pemimpin di Indonesia yang bisa bertahan. Teori konspirasinya adalah teori konspirasi dan belum tentu terjadi. Alasan mistik dibalik keputusan Presiden Indonesia menurut teori konspirasi. Guru Kembul memberikan teori konspirasi paling mengerikan soal hubungan para presiden Indonesia dengan Kanjeng Ratu Pantai Selatan dan Tumbal G30 SPKI. Mari kita lanjutkan videonya. Tapi apa sih satu hal yang orang belum tahu tentang Ayahanda? Apa yang orang Indonesia belum tahu tentang Presiden RI sekarang? Yang hanya diketahui oleh anaknya? Oh ya, ini ya saya kasih tahu. Bapak tuh mungkin kasih tahu sama anaknya sekali lah. Pasti ini satu ngambilin kecebong di kolam, dipindahin ke kolamnya begitu. Itu orang udah tahu suka kecebong. Nah kan cuma suka, cuma bapak sekarang melihara lebih banyak lagi. Oh gitu? Ada satu kolam buat kayak kecebong aja. Cuma buat kecebong, Iya. setiap 2 minggu ngambilin kecebong? Iya, mau dipindahin terus nanti jadi kodok tuh. Nanti ada terus kecebongnya, makanya bapak suka banget sama kecebong. Kenapa ya kok suka kecebong? Orang tuh biasanya sukanya kucing gitu ya, burung. Kok ini suka kecebong tuh kenapa ya? Ya tanya bapak, jangan tanya Kita saya. sebagai putra bungsu harusnya bisa memahami. Gimana itu? Saya bener nggak tahu apa Nggak tahu. alasannya. Tapi memang dari dulu suka kecebong itu? Iya, saya kan dulu juga bapak melihara kodok banyak juga kan, ya otomatis keluar kecebongnya. Jadi Seperti itu. Ternyata Pak Jokowi sangat suka sekali memelihara katak. Apakah ini? Saya tidak tahu ya. Mungkin hanya sekedar hobi saja atau mungkin ada syarat-syarat tertentu. gas. Untuk jadi presiden, buat apa pesugihan? Dia kan nggak bisa menghilangkan itu. Mas juga dengar kan, ketika di Istana Bogor, Jokowi ini memang memelihara kodok. Kenapa kulitnya begitu? Ya. Saya sebut itu efek dari bulus jimbung. Bulus jimbung itu kura-kura Apa itu? yang hidup di danau seputaran Surakarta itu, ya. Yang kalau orang mau Ya. sugih, mau kaya, mandi di situ. Oke. Ada buktinya. Ini. Kemudian dia menari, kayak Menarik. kemasukan. Untuk jadi presiden, buat apa pesugihan? Dia kan nggak bisa menghilangkan. Gimana itu?
dapat dipercaya apa tidak itu ya perkataan dari Mas Roy Suryo ini ya. Kenapa Indonesia tuh dalam bahasa sindirannya namanya jadi Konoha? Ingat nggak? Kenapa itu? Karena orang-orang Indonesia itu percaya bahwa Hokage-Hokage yang dijelaskan dalam Konoha itu mirip sekali karakteristik dan kriterianya dengan presiden-presiden di Indonesia. Pak Karno sebagai pendiri, betul. orang ganteng yang sakti luar biasa, dilanjutkan oleh Pak Harto, seorang militer berambut putih yang cenderung kejam gitu dan seterusnya. Itu tuh mirip dengan deretan Hokage-Hokage di Konoha itu kan. Nah, Hokage ketujuh itu sangat siapa? mirip. Hokage ketujuh itu adalah Naruto. Sedangkan presiden ketujuh di Indonesia itu adalah Pak Jokowi. Kita mengetahui itu. Ya, Naruto betul. dianggap sebagai anak yang diramalkan akan menyelamatkan Konoha, sedangkan Pak Jokowi di awal-awal masa pemerintahannya disebut sebagai Satrio Piningit, orang yang akan menyelamatkan Satrio Indonesia dari Piningit. kehancuran. Nah, begitu kan? Ada cerita yang seperti itu. Dan luar biasanya Ya. apa? Naruto itu kan pesugihan ke Gunung Myoboku dan di situ tuh ada katak besar. Nah, Pak Jokowi itu juga pesugihan pada katak. Tentu saja Pak Jokowi akan menyangkalnya gitu ya. Cuman kok Pak Jokowi itu hewan peliharaannya unik gitu. Kalau yang lain mah hewan peliharaannya itu adalah kucing, anjing. Ini kodok. Dan kodoknya tuh bukan kodok hias, kodok liar aja yang ditangkap gitu, ditangkepin ada beberapa gitu, disimpan di rumahnya di Solo, dia melihara kodok, kemudian kodoknya dibawa ke Istana Negara. Bayangkan ke Istana Negara bawa kodok. Ada orang-orang yang sangat membencinya, misalkan Roy Suryo yang menyebutkan bahwa itu tuh adalah bagian dari ritual pesugihan, karena Jokowi itu pesugihannya adalah ke kodok gitu. Dan presiden-presiden yang lain juga pesugihan, tapi entah kemana, tapi kalau Jokowi itu ke kodok gitu. Katanya seperti itu. Makanya kemana-mana dibawa-bawa gitu. Saya tidak percaya apakah Baraya percaya pada Roy Suryo atau enggak. Cuman yang dalam pikiran saya, kalau urusannya adalah terhadap Pak Jokowi, Roy Suryo itu kan punya bias gitu ya. Sama seperti kayak Pak Rocky Gerung. Yang jelas adalah bahwa tahun 2019 ketika Pak Jokowi sedang dilantik, entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba ada dukun di dalam parlemen, di dalam gedungnya itu. Yang kemudian bikin ritual-ritual katanya untuk melindungi Pak Jokowi. Ya, tapi bagaimanapun kepercayaan Baraya terhadap Pak Jokowi dan khususnya Pak Roy Suryo, saya ingin menegaskan dan menjelaskan bahwa mistisme itu tidak akan bisa lepas di Indonesia dalam waktu dekat. Ya, kenapa setuju, Indonesia saya setuju tuh banget. dalam bahasa Menurut saya, isu yang mengaitkan Joko Widodo atau Jokowi dengan praktik yang disebut dengan pesugihan kodok justru memperlihatkan satu persoalan besar di era media sosial. Masyarakat semakin mudah menemukan informasi yang belum tentu semakin mudah untuk menemukan kebenaran. Sebuah tuduhan bisa dibuat hanya dalam hitungan menit. Foto lama yang dapat diberi narasi baru. Video yang sebenarnya memiliki konteks yang berbeda dapat dipotong. Kemudian ditambahkan cerita yang terdengar misterius. Setelah itu, algoritma media sosial bekerja membuat konten tersebut semakin luas. Yang menjadi persoalan bukan hanya seorang percaya atau tidak terhadap isu tersebut. Persoalannya adalah ketika tuduhan yang belum terbukti mulai diperlakukan seolah-olah sebagai fakta. Menurut saya, siapapun tokohnya, Jokowi, Prabowo, gubernur, atau anggota DPR maupun masyarakat biasa, tetap memiliki hak untuk tidak dituduh melakukan sesuatu tanpa bukti yang jelas. Kritik terhadap seorang tokoh politik tentu sangat diperlukan dalam demokrasi. Tapi kritik seharusnya diarahkan kepada kebijakan, keputusan, rekam jejak, dan tindakan yang memang dapat diperiksa. Kalau ada kebijakan Jokowi yang dianggap salah, mari kritik dengan data. Kalau ada keputusan yang merugikan masyarakat, mari diperdebatkan berdasarkan fakta. Tapi kebijakan politik berubah menjadi tuduhan mistis tanpa bukti. Menurut saya justru substansi persoalan menjadi hilang. Di sisi lain, kita juga tidak boleh mengabaikan fakta bahwa masyarakat Indonesia memiliki kekayaan budaya dalam cerita mengenai dunia mistis. Cerita tentang pesugihan, makhluk hidup, makhluk gaib, dan berbagai kepercayaan tradisional memang telah lama menjadi bahan dari folklore dan di sejumlah daerah. Namun cerita budaya tidak otomatis dapat dijadikan bukti untuk menuduh seseorang. Inilah yang menurut saya harus menjadi pelajaran penting. Jangan sampai sebuah konten dibuat hanya karena ingin mendapatkan klik, kemudian seorang yang dituduh harus menanggung dampaknya.
Apalagi jika konten tersebut terus dibagikan tanpa ada upaya memeriksa sumber aslinya. Kisah hidup di zaman ketika satu tombol bagikan dapat membuat informasi yang menjangkau ribuan bahkan jutaan orang. Karena itu, tanggung jawab bukan hanya pada pembuat konten, tetapi juga pada orang yang menyebarkannya. Bagi saya, isu pesugihan kodok yang menyeret nama Jokowi seharusnya menjadi pengingat bahwa viral bukan ukuran kebenaran. Sesuatu yang ramai dibicarakan tetap harus diuji, sesuatu yang harus terlihat meyakinkan tetap harus diperiksa, dan sesuatu yang terdengar menjatuhkan justru seharusnya membuat kita semakin berhati-hati. Pada akhirnya masyarakat yang menentukan apakah ruang digital Indonesia dipenuhi informasi yang mendidik atau justru dipenuhi rumor yang semakin sulit dibedakan dari kenyataan. Jadi pertanyaannya bukan apakah kita percaya dengan isu tersebut, tetapi juga apa buktinya, karena dalam persoalan yang menyangkut nama baik seseorang, terutama tokoh publik, pertanyaan sederhana itu seharusnya selalu berada di depan sebelum kita menekan tombol share. Pada akhirnya, isu yang mengaitkan Jokowi dengan pesugihan kodok seharusnya tidak hanya dilihat dari sebagai sejumlah cerita sensasional yang muncul di media sosial. Fenomena ini justru menggambarkan gambaran tentang bagaimana informasi dapat berkembang begitu cepat di era digital. Sebuah narasi yang awalnya hanya berupa unggahan dari sumber yang tidak jelas dapat berubah menjadi pembicaraan luas ketika dibagikan berulang kali. Namun, ada satu hal yang harus kita ingat, viral bukan berarti benar. Banyak orang yang membicarakan sebuah informasi yang tidak otomatis membuat informasi tersebut menjadi fakta. Jumlah komentar, jumlah tayangan, bahkan banyak akun yang mengunggah ulang sebuah video tersebut bukti bahwa tuduhan di dalamnya benar. Dalam kasus seperti ini, kita harus mampu membedakan antara fakta, opini, dugaan, dan cerita yang sengaja dibuat untuk menarik perhatian. Apalagi ketika sebuah narasi menyangkut nama seseorang yang nyata dan dampaknya berdampak pada reputasinya. Jokowi sebagai mantan Presiden Republik Indonesia tentu merupakan tokoh publik yang memiliki rekam jejak yang panjang. Masyarakat yang berhak memberikan kritik terhadap kebijakan maupun keputusan politiknya. Bahkan kritik yang keras sekalipun merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Tetapi kritik akan jauh lebih bermakna apabila dibangun berdasarkan data dan fakta yang dapat diperiksa. Sebaliknya, tuduhan mengenai kritik mistis tanpa bukti dapat diverifikasi justru beresiko mengalihkan perhatian masyarakat dari persoalan yang sebenarnya lebih penting. Kita juga harus memahami bahwa Indonesia memiliki keragaman budaya dan kepercayaan yang sangat luas. Ketika mengenai pesugihan, makhluk gaib, dan berbagai mitos telah muncul menjadi bagian dari cerita masyarakat di sejumlah daerah. Tetapi ketika cerita tersebut digunakan untuk menuduh seseorang yang melakukan sesuatu tanpa bukti, persoalan menjadi berbeda. Disinilah masyarakat dituntut untuk lebih kritis. Sebelum percaya terhadap sebuah video, ditanyakan siapa yang pertama kali mengunggahnya, dari mana sumber informasinya, apa buktinya yang bisa diperiksa, apa media terpercaya yang mereka melaporkan hal yang sama, dan yang paling penting, apakah informasi tersebut memiliki konteks yang lengkap. Pernyataan-pernyataan sederhana seperti ini sangat penting karena di media sosial tidak selalu memberikan informasi yang benar. Algoritma mementingkan konten yang menarik perhatian. Akibatnya, informasi yang kontroversial menunjukkan dan mengejutkan dan emosional seringkali menyebar jauh lebih cepat daripada informasi yang membutuhkan penjelasan panjang. Jangan sampai kita menjadi bagian dari rantai penyebaran informasi yang belum terbukti. Kita boleh percaya atau tidak percaya terhadap berbagai cerita dan kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Kita juga bebas memiliki pandangan politik masing-masing. Tetapi ketika menyangkut tuduhan serius terhadap seseorang, seharusnya ada standar yang lebih tinggi. Bukti, karena tanpa bukti sebuah tuduhan tetaplah tuduhan. Dan sebagai penonton maupun pengguna media sosial, kita memiliki pilihan. Kita bisa ikut menyebarkan sesuatu hanya karena terdengar mengejutkan atau berhenti sejenak dan mencari tahu kebenarannya.
Menurut Anda, mengapa isu tersebut menjadi begitu mudah viral? Apakah karena masyarakat memang tertarik dengan cerita mistis, karena faktor politik, atau karena algoritma media sosial yang membuat informasi sensasional lebih cepat menyebar? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan satu hal terakhir, jangan biarkan rasa penasaran membuat kita kehilangan sikap kritis terhadap era digital. Kemampuan membedakan fakta dan rumor bukan lagi sekedar pilihan, tetapi sudah menjadi tanggung jawab setiap pengguna media sosial.